16 makam itu tidak ada surat kematian. Oh, Ya, di desanya itu. betul. Tidak ada saksi yang waktu itu menguburkan. Jadi bisa disimpulkan sendiri. Ya. Itu Habibnya dimintai keterangan, dimintai ya oleh jaksa dan hakim dan tim pembela hukum waktu itu untuk membuktikan bahwa makam itu ada jasadnya. Salah satunya ya minta surat kematian dan bukti orang yang pernah ikut menguburkan, tapi tidak bisa membuktikan. Loh, simpulkan sendiri. Ya. Setiap hari di dalam sholat saya selalu berdoa, ya Allah, jika saya salah ada di PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, saya salah meyakini bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, itu saya salah, keyakinan saya salah, maka matikan aku sekarang juga di dalam sholat saya, ketika saya sujud, atau selepas saya sholat. Beranikah Anda berdoa begini? Ya Allah, saya adalah pencinta Habib. Kalau ternyata saya salah mencintai Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka matikan saya sekarang juga. Berani? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada acara di Pemalang kemarin, pada acara Patriot Wali Songo yang dihadiri oleh Kanjeng Sunan Basajaga Raden Haji Omah Irama, saya sempat bertemu dengan beberapa tokoh. Ada Kiai Haji Nur Yahya, ada Kiai Haji Muharor, ada Gus Naim, ada Gus Abbas, ada Tubagus Mogi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga saya ketemu dengan Gus Tom, tokoh kita yang cukup viral akibat ditahan oleh pihak berwajib kepolisian Republik Indonesia dan sempat tidur di Hotel Prodeo selama beberapa bulan. Nah, sekeluarnya dari Hotel Prodeo, salah satu dari yang membongkar makam di Winongan itu yang bersama dengan Gus Tom adalah Gus Puja. Dan ternyata beberapa waktu kemudian setelah keluar dari tahanan, Gus Puja dinyatakan meninggal dunia akibat suatu penyakit. Namun kemudian para kibin itu membuat framing sedulur TV Al-Waha. Nah, saya sempat menanyakan tentang hal ini langsung kepada Gus Tom dan beliau menjelaskan seperti ini nih penjelasannya. Namun sebelum kita dengarkan penjelasan Gus Tom, bagaimana apakah benar di Winongan itu ada makamnya atau tidak, dan bagaimana persidangan yang sebenarnya pada saat Gus Tom menjalani persidangan berulang kali itu, saya informasikan kepada Anda sebelumnya bahwa kami dari pimpinan cabang PWI LS Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal akan menggelar sebuah acara bertajuk Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, silahkan Anda dapatkan Kodi Bag ini. Kodi Bag ini adalah dalam rangka penggalangan dana untuk mensukseskan acara Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah. Kami sangat membutuhkan bantuan dana Anda, dan ini adalah sebagai tanda terima kasih kami atas bantuan yang Anda berikan. Hanya Rp35.000 saja. Harganya Rp35.000. Isinya adalah satu stiker undian berhadiah, stiker Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila berhadiah yang insya Allah akan diundi pada saat pelaksanaan acara. Kemudian ada rokok PWI LS, ada rokok PWI LS. Ini ya, ini adalah sampel produk yang bekerja sama dengan perusahaan rokok Wismilak. Kemudian ada lagi yaitu sampel produk dari teh poci. Nah, ini teh poci. Nah, kita
Saya dekat seperti ini. Oke, oke. Nah, bagi Anda yang ingin membantu perjuangan Wali Songo pimpinan cabang Kecamatan Bojong, silahkan Anda hubungi 088 2214981123. Barang langsung akan kami kirim ke alamat Anda secara COD. Silahkan Anda hubungi 088 2214981123. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Tom sedulur TV Al-Waha. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedulur TV Al-Waha, kali ini di tengah acara Patriot Wali Songo di Pemalang, saya berjumpa dengan Gus Tom yang pernah menghebohkan negara Indonesia, dan ini PPL-nya juga. Siap. Saya lanjut, saya ingin ngobrol dengan Gus Tom ini. Gus, ada framing yang menyebutkan Gus Puja itu kan meninggal dunia ya. Betul. Nah, ada framing kibin-kibin itu menganggap bahwa Gus Puja itu meninggal dunia akibat membongkar makamnya para sesepuh mereka. Gimana Gus menurutnya? Itu framing murahan ya, saudara-saudara, teman-teman. Hidup mati makhluk itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah, ya kan. Soal jalaran matinya itu sesuai dengan amal ibadah, begitu kata Kiai kan. Iya, betul. Kalau memang itu karena membongkar makam, beliau matinya itu syahid. Kenapa? Beliau mati dalam keadaan sakit. Sebelumnya udah sakit gitu ya? Ya, memang waktu di rutan itu beliau memang sakit sampai nggak bisa jalan, asam urat. Jadi memang udah lama itu penyakit. Iya, itu mulai di rutan Bangil lah. Sebelumnya di Polda memang beliau sakit tapi sembuh, terus sakit lagi di rutan Bangil. Karena saya satu ruangan dengan beliau waktu di rutan Bangil itu, jadi saya tahu. Nah, waktu itu saya juga minta kepada petugas untuk mendapatkan perawatan khusus untuk Gus Puja. Alhamdulillah perintahan kami disetujui, akhirnya Gus Puja dipindah ruangan lebih layak lah seperti itu. Artinya meninggalnya beliau bukan karena walat Bukan. Karena begini, banyak yang tidak tahu bahwa makam yang di Winongan Kidul itu, yang 16 makam di dalam Cungkup yang dibangun tanpa izin di pemakaman umum, 16 makam itu tidak ada surat kematian. Ya, Di desanya itu? betul. Tidak ada saksi yang waktu itu menguburkan. Jadi bisa disimpulkan sendiri. Ya. Itu Habibnya dimintai keterangan, dimintai ya oleh jaksa dan hakim dan tim pembela hukum waktu itu untuk membuktikan bahwa makam itu ada jasadnya. Salah satunya ya minta surat kematian dan bukti orang yang pernah ikut menguburkan, tapi tidak bisa membuktikan. Loh, simpulkan sendiri. Ya. Ini berkosong gitu ya? Lah, kosong, nggak ada isinya. lah, kalau memang itu ada surat zaman sekarang teman-teman, mulai Indonesia merdeka sampai sekarang, orang meninggal itu ada surat kematiannya. Iya, pasti. Saksinya ada menguburkan, minimal lah 1-2 orang. Ini enggak bisa membuktikan. Makam gaib itu ya? Ya bisa dikatakan. Waalaikumsalam. Siap. Itu. Kita ngobrol ini. Kesini. Nah, sini nih. Bisa ngobrol kan? Lah, ya. Begitu. Jadi itu framing murahan. Framing murahan teman-teman. Framing murahan. Framing murahan. Hari ini alhamdulillah saya masih sehat walafiat ya. Saya masih walafiat ya. Ya. Dan di sini juga kita tahu bahwa sampai hari ini pun makam yang jadi kontroversi itu ya masih berantakan. Masih berantakan gitu. Dan warga juga berarti sudah mengaku karena ada keterangan tidak ada surat kematiannya. Ya itu tidak ada surat kematian dan saksi orang menguburkan waktu itu. Itu fakta di persidangan ya. Itu makanya yang mengikuti persidangan kami akan tahu itu loh ya. Jadi itu framing murahan, biasalah fitnah, framing murahan untuk kami yang saat ini berjuang menjaga situs sejarah, menjaga sejarah bangsa ini, menjaga perbudakan atas nama agama.
biasa difitnah seperti itu biasa gitu loh. Oke, terima kasih Gus Tom atas Ya, penjelasannya bahwa silakan Anda simpulkan sendiri atas meninggalnya beliau Gus Puja itu bukan karena kualat gitu, Ya. tapi lebih kepada memang beliau sudah sejak lama mengidap penyakit asam urat dan ternyata makam Winongan itu nggak ada penghuninya. Ya, bisa dikatakan itu karena kan nggak bisa buktikan surat kematian dan itu tadi. Oke, terima kasih. Saya bersama Gus Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi Sedulur TV Al-Waha, obrolan saya bersama Gus Tom sebagai pelaku peristiwa di daerah Winongan yang sempat menggegerkan jagat media Indonesia, jagat publik Nusantara itu geger. Katanya Gus Tom dipenjara karena membongkar makam Habib. Dan ternyata dalam persidangannya, si Habib itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa di makam tersebut ada orangnya. 16 loh, jangan salah. 16 makam di situ ada semuanya, tetapi nggak ada buktinya. Nggak perlu kita bongkar sampai ke dalam. Karena zaman sekarang setelah Indonesia merdeka, setiap orang meninggal itu ada catatannya. Ada data statistiknya. Ada data surat meninggalnya. Bahkan sekarang lebih lengkap lagi, Disduk Capil itu mencatat setiap kematian harus ada surat kematiannya. Nah ini si kabib-kabibnya yang dimakamkan di makam Winongan itu 16 makam. Ternyata dimintai surat keterangan kematiannya tidak ada. Di kantor Disduk Capil ya pasti tidak ada, orang dia tidak bisa menunjukkan. Ditambah lagi warga-warga sekitar di desa Winongan itu nggak ada satupun yang menjadi saksi atas penguburan makam itu. Lah kalau begitu kan itu makam gaib ya, beneran saya bilang kan makam gaib. Makam yang tiba-tiba muncul saja, itu berarti makam orang-orang sakti yang bisa membuat makam sendiri itu. Lah ini siapa? Nah kemudian ketika Gus Puja meninggal selepas keluar dari sel tahanan, tiba-tiba di framing, mampus kau kena kualat Habib. Orang makamnya juga nggak ada bro, Masya Allah. Jadi Sedulur TV Al-Waha, khususnya panjenengan semuanya di daerah Winongan dan di daerah manapun, berpikirlah, saya sekali lagi, saya pengen setiap kali berjumpa dengan panjenengan semuanya, saya pengen berkata, bacalah situasi seperti ini. Jangan kemudian Anda hanya husnudun dan membela-bela Habib-Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saya tiap hari berdoa begini. Saya nggak perlu mubahalah dengan orang lain, dengan diri sendiri saya. Saya tiap hari berdoa di dalam sholat saya. Di dalam sholat saya, setiap hari di dalam sholat saya selalu berdoa. Ya Allah, jika saya salah ada di PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, saya salah meyakini bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, itu saya salah, keyakinan saya salah, maka matikan aku sekarang juga di dalam sholat saya, ketika saya sujud, atau selepas saya sholat. Saya selalu berdoa semacam itu di dalam sholat saya. Dan apabila saya benar di dalam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, maka berikan kemudahan pertolonganmu, mukjizatmu, karomahmu, maunahmu kepada saya, kepada kami di PWI Laskar Sabilillah. Saya selalu berdoa seperti itu. Apabila saya salah ada di dalam PWI Laskar Sabilillah, saya membela marwah Rasulullah SAW yang nasabnya dirampok oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, dan saya salah. Saya selalu berdoa, nggak usah besok, nggak usah kapan, di dalam sholat saya, sebelum selesai saya sholat, matikan saya ya Allah, atau selepas saya menjalankan ibadah sholat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih ketemu terus dengan panjenengan dan saya masih diberi kesehatan. Artinya apa? Saya keyakinan bahwa saya sekarang ini ada di dalam perjalanan, di dalam jalan yang benar, bahwa memang Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak perlu istikharah. Sekarang saya nggak perlu lagi lihat data lah. Orang saya juga nggak mati-mati. Walaupun itu doa loh. Berarti itu mubahalahnya mono mubahalah. Nggak perlu mubahalah dengan banyak orang. Jadi beranikah Anda kepada para muhibbin yang berdoa seperti saya? Beranikah Anda berdoa begini? Ya Allah,
saya adalah pencinta Habib. Kalau ternyata saya salah mencintai Habib sebagai zuriyah Rasulullah, maka matikan saya sekarang juga. Berani? Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.